Alkisah, jauh sebelum para saudagar dari Eropa menjejakkan kaki, di pesisir barat Pulau Andalas terhampar sebuah kawasan subur yang dialiri sungai besar bernama Batang Arau. Daerah ini merupakan muara yang menjadi gerbang alami menuju ranah Minangkabau yang kaya raya di pedalaman. Disinilah, di bawah naungan kerajaan Pagaruyung yang agung, denyut kehidupan telah berdetak kencang. Para nelayan dengan perahu-perahu kecilnya setiap hari menantang ombak Samudera Hindia, membawa pulang hasil laut yang melimpah untuk menghidupi keluarga mereka. Kawasan ini belum bernama Padang seperti yang kita kenal sekarang. Ia adalah kumpulan dari beberapa perkampungan kecil yang dihuni oleh masyarakat yang hidup selaras dengan alam. Mereka adalah para petani yang mengolah lahan subur di sepanjang aliran sungai, menanam padi dan aneka palawija. Mereka juga adalah para pedagang perantara yang dengan setia membawa hasil bumi dari dataran tinggi, seperti lada, emas, dan rempah-rempah, untuk ditukarkan dengan barang-barang dari saudagar antar pulau yang singgah di muara. Kehidupan berjalan tenang dan damai, diatur oleh hukum adat yang diwariskan turun-temurun. Para pemuka adat dan alim ulama menjadi suluh bagi masyarakat, memberikan petuah dan menengahi setiap perselisihan dengan bijaksana. Kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa telah tertanam kuat, berpadu serasi dengan kearifan lokal yang mengakar. Setiap upacara adat dan perayaan selalu diiringi dengan doa dan rasa syukur atas karunia yang dilimpahkan di tanah mereka. Muara Batang Arau laksana jantung yang memompa kehidupan. Ia bukan sekadar tempat berlabuh, melainkan juga tempat bertemunya berbagai suku dan bangsa. Kabar tentang kekayaan alam Minangkabau yang tersimpan di pedalaman telah menyebar jauh, menarik para pedagang dari Gujarat, Persia, Tiongkok, hingga Kesultanan Aceh yang perkasa di ujung utara pulau. Mereka datang silih berganti, membawa kain, keramik, dan berbagai barang dagangan lain untuk ditukar dengan emas dan lada yang menjadi primadona. Meskipun berada di bawah pengaruh besar Pagaruyung, kampung-kampung di pesisir ini memiliki otonomi tersendiri. Mereka dipimpin oleh para penghulu dari kaumnya masing-masing. Interaksi dengan dunia luar menjadikan masyarakatnya lebih terbuka dan dinamis, namun tetap berpegang teguh pada adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Inilah potret awal sebuah kawasan pesisir yang kelak akan menjadi saksi bisu berbagai peristiwa besar yang membentuk takdirnya. Syahdan. Pada permulaan abad ke-17 Masehi, kabar mengenai kekayaan ranah Minang sampai ke telinga para saudagar dari negeri jauh di seberang lautan, negeri Belanda. Di bawah bendera Serikat Dagang yang dikenal dengan nama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, mereka mengarungi samudera luas dengan kapal-kapal megah, didorong oleh hasrat untuk menguasai jalur rempah-rempah dunia. Tujuan utama mereka adalah menemukan sumber emas dan lada yang selama ini mereka dapatkan melalui perantara. Awalnya, kehadiran mereka disambut dengan kewaspadaan. Orang-orang berkulit pucat dengan bahasa yang asing ini menunjukkan minat yang sangat besar pada hasil bumi Minangkabau. Mereka mencoba mendekati para penghulu dan penguasa lokal, menawarkan perjanjian dagang. Namun, di balik tawaran manis itu, tersembunyi niat licik untuk memonopoli, untuk menguasai seluruh perdagangan demi keuntungan mereka sendiri, tanpa menyisakan ruang bagi para pedagang lain, termasuk Kesultanan Aceh yang telah lama menjadi mitra dagang utama. VOC melihat bahwa pesisir barat Sumatera adalah kunci strategis. Siapapun yang menguasai pantainya, maka ia akan mengendalikan pintu masuk menuju kekayaan di pedalaman. Mereka mulai mendirikan pos-pos dagang kecil di beberapa titik, sembari terus mempelajari situasi politik dan sosial masyarakat setempat. Mereka menyadari adanya ketegangan antara para penghulu di pesisir dengan hegemoni Kesultanan Aceh yang terkadang dirasa memberatkan. Inilah celah yang mereka manfaatkan. Dengan politik pecah belah atau divide et impera, VOC mulai mendekati beberapa tokoh lokal yang merasa tidak puas dengan keadaan. Mereka menjanjikan perlindungan dan keuntungan yang lebih besar jika bersedia bekerja sama. Benih-benih perpecahan mulai ditabur, dan konflik kepentingan mulai meruncing. Udara di sepanjang pesisir yang tadinya damai, perlahan mulai terasa panas oleh intrik dan persaingan. Masyarakat yang tadinya hanya mengenal perdagangan yang bebas dan adil,
kini dihadapkan pada sebuah kekuatan baru yang serakah dan ingin mengendalikan segalanya. Mereka tidak hanya ingin berdagang, tetapi juga membangun benteng, menempatkan serdadu, dan memaksakan aturan mereka. Inilah awal mula dari sebuah babak panjang penuh perjuangan, di mana ketenangan hidup masyarakat pesisir akan segera diuji oleh badai keserakahan yang datang dari seberang lautan. Ketegangan antara para penguasa lokal di pesisir Minangkabau dengan Kesultanan Aceh mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-17 Masehi. Pengaruh Aceh yang begitu kuat dalam perdagangan lada dirasakan sangat menekan dan membatasi ruang gerak para penghulu pesisir. Di tengah kegelisahan inilah, VOC hadir laksana dewa penolong yang menawarkan jalan keluar, sebuah tawaran yang pada akhirnya akan membawa konsekuensi besar yang tak terbayangkan. Pada tahun 1663 Masehi, di sebuah tempat bernama Painan, terjadilah peristiwa yang akan tercatat selamanya dalam sejarah. Beberapa tokoh penting yang mewakili masyarakat pesisir, termasuk dari daerah yang kelak menjadi Padang, berkumpul dengan perwakilan VOC. Mereka merundingkan sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Painan. Inti dari perjanjian ini adalah permintaan bantuan dari para penghulu kepada VOC untuk mengusir pengaruh Kesultanan Aceh dari wilayah pesisir barat. Sebagai imbalannya, VOC diberikan hak istimewa yang luar biasa. Mereka diizinkan untuk mendirikan loji atau kantor dagang beserta benteng di Muara Batang Arau, sebuah lokasi yang sangat strategis. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan hak monopoli atas komoditas dagang utama, terutama lada dan emas. Para penghulu berharap, dengan mengorbankan sedikit kebebasan dagang, mereka bisa terlepas dari cengkeraman Aceh dan mendapatkan perlindungan dari kekuatan militer VOC. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, bendera VOC pun resmi berkibar di kawasan Muara Batang Arau. Mereka segera membangun sebuah loji yang kokoh, lengkap dengan gudang dan barak untuk serdadu. Dari sinilah mereka mulai menjalankan mesin monopolinya, menentukan harga sesuka hati, dan memaksa para petani untuk menjual hasil panen lada hanya kepada mereka. Para pedagang dari bangsa lain yang tadinya bebas berniaga, kini diusir dan dilarang untuk berlabuh. Awalnya, beberapa pihak mungkin merasa lega karena pengaruh Aceh telah surut. Namun, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa mereka baru saja keluar dari mulut harimau dan masuk ke dalam mulut buaya. Keserakahan dan arogansi VOC ternyata jauh lebih buruk. Mereka tidak hanya mengontrol ekonomi, tetapi juga mulai ikut campur dalam urusan internal masyarakat. Janji perlindungan berubah menjadi penindasan. Perjanjian Painan yang diharapkan membawa kesejahteraan, nyatanya membuka gerbang menuju penderitaan baru. Rakyat di sekitar loji VOC, terutama dari daerah Pauh dan Koto Tangah, tidak bisa lagi menahan amarah dan kekecewaan mereka. Harga diri mereka sebagai orang Minang yang merdeka telah diinjak-injak. Para penghulu dan pemuka masyarakat yang tadinya berharap pada kerjasama yang adil, kini melihat rakyatnya sendiri menderita di bawah monopoli kejam VOC. Janji manis telah berubah menjadi belenggu pahit yang menjerat kehidupan sehari-hari. Maka, di bawah keremangan malam dan bisik-bisik di surau, api perlawanan mulai dinyalakan. Para ulama dan ninyak mamak, para cerdik pandai dan hulu balang, berkumpul menyatukan tekad. Mereka sadar, penindasan ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Mereka harus merebut kembali kehormatan dan kemerdekaan mereka, meskipun harus dibayar dengan darah dan nyawa. Semangat jihad untuk membela tanah air dan agama berkobar dengan dahsyatnya. Puncak dari kemarahan yang terpendam itu meledak pada hari yang bersejarah. Tepat pada tanggal 7 Agustus tahun 1669 Masehi, ribuan rakyat dari Pauh dan Koto Tangah, hanya berbekal senjata seadanya seperti tombak, parang, dan keris, bergerak serentak. Dengan pekik takbir yang menggema, mereka menyerbu loji dan benteng VOC di Muara Padang. Serangan mendadak ini membuat serdadu VOC yang pongah menjadi kalang kabut dan terkejut. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Meskipun kalah dalam persenjataan modern, semangat juang rakyat yang membara membuat mereka tak kenal takut. Mereka berhasil mendobrak pertahanan VOC, membakar loji,
dan memaksa orang-orang Belanda lari tunggang-langgang menyelamatkan diri ke kapal-kapal mereka yang berlabuh di laut. Kemenangan ini adalah sebuah pesan yang jelas kepada para penjajah, bahwa tanah Minang bukanlah tanah yang mudah untuk ditaklukkan. Peristiwa heroik inilah yang kemudian diabadikan sebagai hari lahirnya Kota Padang. Tanggal 7 Agustus tahun 1669 Masehi bukanlah hari di mana sebuah kota dibangun dengan peletakan batu pertama oleh penjajah, melainkan hari di mana semangat perlawanan rakyat untuk pertama kalinya berhasil mengusir tirani dari tanah mereka. Hari itu adalah simbol dari keberanian, harga diri, dan tekad untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Sebuah fondasi spiritual yang membentuk karakter kota ini selamanya. Kemenangan gemilang pada 7 Agustus tahun 1669 Masehi memang berhasil mengusir VOC untuk sementara waktu, namun perjuangan belumlah usai. VOC, dengan kekuatan militer dan finansialnya yang besar, tidak akan menyerah begitu saja. Beberapa tahun kemudian, mereka kembali dengan armada yang lebih kuat dan pasukan yang lebih banyak. Mereka bertekad untuk merebut kembali pos dagang strategis itu dan membalaskan dendam atas kekalahan mereka yang memalukan. Dengan kekuatan yang lebih besar, VOC akhirnya berhasil membangun kembali benteng mereka di Muara Padang. Kali ini, benteng dibangun jauh lebih kokoh dan dijaga lebih ketat. Dari benteng inilah, mereka kembali memaksakan monopoli perdagangannya. Namun, perlawanan rakyat tidak pernah benar-benar padam. Pemberontakan-pemberontakan kecil terus terjadi secara sporadis. Semangat perlawanan yang telah dinyalakan pada tahun 1669 terus diwariskan dari generasi ke generasi. Seiring berjalannya waktu, VOC menyadari bahwa untuk mengamankan kepentingan mereka tidak cukup hanya dengan membangun benteng. Mereka perlu mendirikan sebuah pusat administrasi dan pemerintahan yang teratur. Perlahan tapi pasti, area di sekitar benteng dan pelabuhan mulai berkembang menjadi sebuah pemukiman yang lebih terstruktur. Mereka membangun jalan, kantor, gudang-gudang besar, dan perumahan untuk para pegawainya. Kawasan yang tadinya hanya berupa perkampungan nelayan dan petani itu mulai berubah wajah. Ia menjelma menjadi sebuah kota pelabuhan yang sibuk, pusat kendali VOC untuk seluruh pesisir barat Sumatera. Nama Padang pun mulai populer dan secara resmi digunakan untuk menyebut pusat pemerintahan baru ini. Kota ini tumbuh bukan karena ridho dari masyarakat, melainkan karena kebutuhan strategis penjajah untuk mengamankan kekuasaannya. Meskipun kota ini dibangun dan dikendalikan oleh kekuatan asing, denyut kehidupan masyarakat Minangkabau tetap terasa kuat. Di luar tembok benteng dan kantor-kantor Eropa, kampung-kampung adat tetap hidup dengan tradisinya. Pasar-pasar rakyat tetap ramai, dan surau-surau tetap menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama. Terjadilah sebuah dualisme, di mana kota ini menjadi arena pertemuan sekaligus pertarungan antara budaya Eropa yang dibawa penjajah dan budaya Minangkabau yang mengakar kuat. Dari manakah sesungguhnya asal-usul nama Padang? Hingga kini, terdapat beberapa kisah dan teori yang hidup di tengah masyarakat. Masing-masing membawa penafsirannya sendiri yang menarik. Setiap versi cerita ini seakan-akan merefleksikan sebagian dari jiwa dan sejarah panjang kota ini, membuatnya semakin kaya akan makna dan legenda. Versi pertama, dan yang paling umum diterima, menyebutkan bahwa nama Padang berasal dari kata dalam bahasa Melayu yang berarti tanah lapang atau dataran luas. Konon, sebelum menjadi kota yang ramai, wilayah di sekitar Muara Batang Arau merupakan sebuah dataran yang luas dan terbuka, ditumbuhi ilalang dan perdu. Ketika orang-orang pertama kali membuka pemukiman di sana, mereka menamainya sesuai dengan kondisi geografis alamnya, sebuah padang yang terhampar di tepi lautan. Teori ini sederhana namun masuk akal. Versi kedua memiliki nuansa yang lebih heroik dan dramatis. Diceritakan bahwa nama Padang merupakan perubahan dari kata pedang. Legenda ini berkisah tentang seorang pemimpin atau tokoh bijaksana di masa lampau. Setelah melalui masa peperangan yang panjang dan melelahkan, baik itu perang antar suku maupun perlawanan terhadap kekuatan dari luar, sang pemimpin memutuskan untuk mengakhiri pertumpahan darah. Sebagai simbol perdamaian abadi, ia kemudian melemparkan pedangnya ke dalam muara sungai,
bersumpah untuk tidak lagi menggunakan kekerasan. Tempat pedang itu menghilang kemudian dikenal sebagai Padang. Teori ketiga, meskipun kurang populer, menghubungkan nama Padang dengan kata perang. Hal ini didasarkan pada sejarah kota itu sendiri yang lahir dari sebuah pemberontakan besar melawan VOC. Sejak awal berdirinya sebagai sebuah pos dagang, wilayah ini hampir tidak pernah sepi dari konflik dan peperangan. Kata perang yang terus-menerus disebut dalam percakapan sehari-hari untuk merujuk pada konflik dengan Belanda, lama-kelamaan mungkin mengalami pergeseran lafal menjadi Padang. Terlepas dari versi mana yang paling mendekati kebenaran, ketiganya memberikan gambaran utuh tentang identitas kota ini. Padang adalah sebuah dataran luas yang terbuka bagi siapa saja. Makna geografis. Ia adalah tanah yang mendambakan perdamaian setelah melalui berbagai konflik. Makna filosofis dari pedang. Dan ia adalah sebuah kota yang lahir dari semangat perjuangan dan perang melawan penindasan. Makna historis. Memasuki abad ke-18 dan ke-19 Masehi, peran Padang menjadi semakin penting. Setelah VOC bangkrut, kekuasaannya diambil alih langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Padang pun ditetapkan sebagai ibu kota dari Keresidenan Pantai Barat Sumatera, Sumatera's West Coast. Status ini menjadikannya pusat pemerintahan, militer, dan ekonomi tertinggi di seluruh wilayah Minangkabau, menggeser peran kota-kota pelabuhan lain seperti Tiku dan Pariaman. Perang Padri yang berkecamuk di pedalaman pada awal abad ke-19 juga secara tidak langsung memperkuat posisi Padang. Ketika kaum Ada terdesak oleh kaum Padri, mereka meminta bantuan kepada Belanda. Intervensi Belanda dalam perang ini pada akhirnya berujung pada jatuhnya Kerajaan Pagaruyung dan penguasaan total Belanda atas seluruh wilayah Minangkabau. Dengan lumpuhnya kekuatan politik di dataran tinggi, maka Padang sebagai pusat kekuasaan Belanda di pesisir menjadi satu-satunya gerbang utama. Pemerintah kolonial membangun infrastruktur modern untuk mendukung eksploitasi hasil bumi. Pada akhir abad ke-19, dibangunlah jalur kereta api yang menghubungkan Padang dengan tambang batubara Ombilin di Sawah Lunto. Rel kereta api ini melintasi lembah Anai yang permai, menjadi sebuah karya rekayasa yang mengagumkan pada masanya. Bersamaan dengan itu, Pelabuhan Emahaven, sekarang Teluk Bayur, dibangun menjadi pelabuhan samudra yang modern untuk mengangkut batu bara, kopi, dan hasil bumi lainnya langsung ke Eropa. Kota Padang pun berkembang pesat. Gedung-gedung bergaya Eropa berdiri megah di sepanjang jalan utama. Ada kantor gubernur, bank, pengadilan, gereja, dan hotel. Kawasan pecinan tumbuh menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sementara kampung-kampung di sekitarnya tetap mempertahankan arsitektur dan gaya hidup Minangkabau. Padang menjadi sebuah kota kosmopolitan tempat bertemunya berbagai etnis. Minang, Eropa, Tionghoa, Nias, Jawa, dan India. Meskipun dibangun oleh pemerintah kolonial, kemajuan ini juga membuka wawasan masyarakat Minangkabau. Banyak anak-anak pribumi yang mendapatkan akses pendidikan gaya barat di Padang. Dari kota inilah kemudian lahir para pemikir, ulama, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang kelak akan memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Padang, sang pintu gerbang, tidak hanya mengirim hasil bumi keluar, tetapi juga menyerap gagasan-gagasan baru dari dunia luar untuk disebarkan ke seluruh ranah Minang. Kisah asal-usul kota Padang bukanlah sekadar catatan tentang pembangunan fisik sebuah kota, melainkan sebuah epik tentang semangat yang tak pernah padam. Warisan terbesar dari peristiwa 7 Agustus tahun 1669 Masehi adalah tertanamnya sebuah jati diri sebagai masyarakat yang berani, merdeka, dan tidak akan pernah tunduk pada penindasan. Semangat inilah yang menjadi fondasi karakter orang Padang dan masyarakat Minangkabau pada umumnya. Kota ini adalah bukti nyata dari perpaduan yang unik antara keterbukaan dan keteguhan. Sebagai kota pelabuhan, Padang selalu terbuka terhadap pengaruh dari luar. Ia menyerap berbagai budaya, gagasan, dan teknologi baru yang datang melalui samudra. Namun, di saat yang sama, ia tetap kokoh berpegang pada nilai-nilai luhur adat dan agama. Falsafah adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabullah menjadi benteng yang menjaga agar masyarakatnya tidak kehilangan arah di tengah arus globalisasi. Dalam perjalanan sejarahnya, Padang telah melalui berbagai cobaan. Dari pertempuran melawan penjajah, gejolak perang saudara, hingga bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang sesekali menguji ketegarannya. Namun, kota ini selalu mampu bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Kemampuan untuk bertahan dan bangkit ini adalah cerminan dari semangat juang para pendahulunya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kini, Kota Padang berdiri sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, sebuah kota yang modern namun tetap menjaga denyut tradisinya. Muara Batang Arau masih menjadi saksi bisu, dihiasi jembatan Siti Nurbaya yang legendaris. Kota tua dengan bangunan-bangunan indische peninggalan Belanda masih berdiri anggun, berdampingan dengan masjid-masjid megah dan pusat-pusat bisnis yang dinamis. Aroma kuliner rendang yang mendunia menyebar dari setiap sudut kota, menjadi simbol lain dari kekayaan budayanya. Pada akhirnya, memahami sejarah Padang berarti memahami jiwa masyarakatnya. Sebuah jiwa yang terbentuk dari debur ombak samudra, kekayaan alam pedalaman, kearifan adat, kedalaman ajaran agama, dan terutama, dari api perlawanan terhadap ketidakadilan. Kota ini akan selamanya menjadi monumen hidup dari keberanian para pahlawan dari Pauh dan Koto Tangah. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.